Yang mati di generasi ini bukan mimpi, tapi sesuatu yang lebih mahal, yaitu integritas. Dan yang paling mengerikan, kita nggak sadar hal itu mulai hilang perlahan-lahan. Kita masih bilang kejujuran itu penting, tapi bohong kecil masih menjadi kebiasaan. Kita bilang perang terhadap korupsi, tapi nyari jalan pintas dan dianggap cerdas. Kita tahu itu salah, tapi hal itu tetap dilakukan. Dan anehnya, kita tetap merasa baik-baik saja. Kenapa bisa? Mungkin masalahnya bukan kita. Kita nggak lahir kayak begini. Kita dibentuk jadi kayak begini. Dari kecil kita diajarin kejujuran, tapi kita lihat yang jujur sering kalah. Kita diajarin kerja keras, tapi yang curang sering lebih cepat sampai. Kita diajarin kebenaran itu penting, tapi dunia kasih contoh, benar itu sering kalah sama yang kuat. Jadi, kita harus percaya yang mana? Akhirnya kita belajar satu hal tanpa pernah diajarin. Integritas itu indah, tapi nggak selalu berguna. Dan sejak saat itu, kita mulai kompromi. Sedikit demi sedikit, kita mulai mengkhianati diri sendiri. Dan lucunya, kita hidup di dunia yang terus ngasih contoh yang sama. Kasus korupsi muncul lagi dan lagi dan lagi. Seolah-olah ini bukan lagi penyimpangan, tapi rutinitas. Dan yang lebih menyedihkan, bukan cuma siapa yang korupsi, tapi siapa yang seharusnya menjaga nilai itu. Ketika yang berdiri di atas nama moral dan akhlak justru tersandung kasus. Ketika yang membawa nama pendidikan justru terlibat dalam hal yang mengkhianati kecerdasan itu sendiri. Lalu kita, generasi kita yang di bawah ini harus belajar apa? Ini bukan soal 1-2 orang. Ini soal simbol yang runtuh. Ketika yang seharusnya jadi contoh justru jadi kontradiksi. Maka pesan yang sampai ke generasi kita sederhana, nilai itu penting, tapi tidak menentukan. Dan disitulah semuanya berubah. Kita tidak lagi belajar dari kata-kata, kita belajar dari apa yang kita lihat berulang kali. Dan yang kita lihat adalah inkonsistensi. Akhirnya, kita berhenti percaya. Bukan cuma ke sistem, tapi ke nilai itu sendiri. Dan mungkin, tragedi terbesar bukan korupsinya. Tapi ketika generasi berikutnya tidak lagi merasa dan menganggap hal itu merupakan sesuatu kekuatan dan jati diri. Karena saat itu terjadi, integritas bukan cuma mati, dia dilupakan. Bohong kecil jadi biasa, janji-janji menjadi hal sepele. Dan tanpa kita sadari, kita kehilangan sesuatu yang dulu kita pegang erat. Bukan karena kita jahat, tetapi karena kita, generasi kita, capek dan lelah menjadi benar di dunia yang tidak berlaku adil. Tapi pertanyaannya, ini semua salah siapa? Kita yang berubah atau dunia yang memaksa kita berubah? Jawabannya, nggak sesederhana itu. Karena ini bukan cuma tentang individu. Ini tentang sistem yang pelan-pelan bikin kita terbiasa untuk melanggar nilai kita sendiri. Dan yang paling berbahaya, begitu hal tersebut terasa normal. Bayangin, generasi yang tumbuh tanpa benar-benar percaya pada kejujuran. Bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena mereka tidak melihat itu bekerja. Akhirnya, integritas bukan lagi prinsip, tapi pilihan yang sering kita abaikan. Dan di titik itu, kita nggak lagi kehilangan sistem yang baik. Kita kehilangan arah. Integritas itu mati. Bukan karena dihancurkan sekaligus, tapi karena kita biarkan hilang sedikit demi sedikit. Dan mungkin masalah terbesar kita bukan kehilangan integritas, tapi kita sudah terlalu nyaman hidup tanpanya. Dan kalau itu terus kita biarkan, yang hancur nanti bukan cuma sistem, tapi kita semua.